guys, selamat datang di channel aku, Putri Nuari. Kali ini aku mau bawain cerita film tentang horor komedi nih. Filmnya seru banget guys, dan yang pasti ada lucu-lucunya juga. Tapi sebelum itu, makasih ya buat kalian yang udah mampir. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalain loncengnya ya. Biar kalian gak ketinggalan kalau ada film-film baru yang seru dari aku. Dan juga biar aku tambah semangat bikin kontennya guys. Jadi film ini menceritakan tentang 3 kisah yang sangat mengerikan tapi juga lucu. Yang mana kisah tersebut berlangsung selama 3 hari. Dan kisah itu terjadi pada tanggal 11, 12, dan juga 13 April nih guys. Langsung tonton aja ya. Kisah yang pertama terjadi pada tanggal 11 April. Berawal dari seorang laki-laki bernama Tar ingin pulang ke kampung halamannya. Tapi sebelum pulang, Tar memutuskan untuk berpisah atau putus dari pacarnya yang bernama Som. Karena kalau nggak putus, Tar pikir itu bakal ngebuat dia ngerasa nggak bebas selama dia di kampung. Tapi Som cinta banget sama Tar dan dia nggak mau putus ataupun berpisah dengan Tar. Padahal Som sudah mohon-mohon dan melakukan berbagai cara tuh guys. Mulai dari pura-pura hamil, dan bahkan Som juga sampai mengancam akan bunuh diri jika Tar tetap meninggalkan Som. Tapi Tar tidak memperdulikan semua ancaman Som. Dia tetap meninggalkan Som. Tar malah menantang Som untuk melakukan hal-hal yang dia ancam itu. Dan akhirnya Som benar-benar lompat dari gedung rumahnya hingga dia tewas tuh guys. Namun Tar tidak mengetahui hal tersebut. Meskipun begitu, sepanjang perjalanan pulang ke kampung, Tar terus memikirkan ancaman Som. Sebenarnya dia takut juga tuh kalau Som benar-benar akan bunuh diri. Karena saking kepikirannya, Tar sampai mengalami kecelakaan mobil hingga dia pingsan dan tak sadarkan diri tuh guys. Ketika Tar bangun, dia sudah berada di sebuah rumah sakit dengan tangannya terpasang sebuah besi. Kayaknya tangannya patah. Dan waktu itu juga Tar ngelihat arwah Som datang mengentayangi Tar. Wajah Som yang terlihat pucat membuat Tar lari ketakutan. Tar mengira kalau itu tuh cuma halusinasi. Terus dia coba cuci muka tuh. Tapi ketika di kamar mandi, bayangan Som juga tetap terlihat guys di cermin. Anehnya lagi, rumah sakit itu sangat sepi, bener-bener sepi guys. Kayak nggak ada pasien, bahkan dokter atau perawat pun nggak ada. Semuanya kosong. Hantu Som terus mengejar Tar, bahkan Som terus mengatakan kalau dia nggak mau pisah dengan Tar. Tar cuma bisa lari ketakutan. Tapi semakin Tar lari, Som juga semakin mengejar dan menghantui Tar. Sampai-sampai Som juga ada di atas lampu tuh guys, gelantungan. Kata-kata nggak mau pisah terus-terusan terngiang di telinga Tar tuh. Karena itulah hal terakhir yang dikatakan oleh Som sebelum dia meninggal. Karena dia sangat mencintai Tar tuh guys. Tar yang sudah ketakutan setengah mati cuma bisa meminta maaf kepada Som. Namun bagi Som itu udah terlambat guys, karena Som sudah meninggal. Sampai akhirnya Tar sampai di sebuah ruangan, yaitu ruangan jenazah guys. Dia kaget banget setelah melihat sebuah mayat terbaring di atas bed pasien yang ternyata itu adalah mayat dirinya. Ternyata selama ini Tar sudah meninggal akibat kecelakaan yang menimpanya. Tapi dia nggak sadar tuh guys, dia mengira kalau sebenarnya dia itu masih hidup. Dan sekarang Tar cuma bisa nangis karena belum bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah meninggal. Tapi di sisi lain ada Som yang bahagia tuh guys, karena sekarang Som dan Tar bisa bersatu lagi. Dan Som tetap bisa bersama dengan pujaan hatinya. Seperti itulah kisah pertama berakhir guys. Terus kisah kedua terjadi pada tanggal 12 April. Berawal dari sekelompok teman dekat yang merekam semua kegiatan mereka tuh guys. Suatu hari waktu mereka ngumpul di basecamp mereka iseng buat ngecek hasil rekaman mereka tuh. Tapi salah satu temannya menemukan hal aneh guys, dimana di dalam rekaman itu seseorang dari mereka yang bernama Mod di bayangannya kelihatan jelas tanpa kepala guys. Terus salah satu temannya yang kacamata bilang kalau biasanya itu bisa jadi tanda bahwa seseorang akan meninggal. Tapi mereka semua malah ngetawain tuh guys, karena mereka menganggap itu cuma mitos dan gak bakal kejadian di dunia nyata. Pas mereka pulang bareng, mereka ngeliat cewek yang bernama Nin yang disukai sama Mod lagi berdiri sendirian tuh guys. Kemudian Mod mencoba menghampirinya. Ternyata Nin takut untuk pulang karena jalannya terlihat angker dan juga gelap. Lucunya guys, setiap mau komunikasi dengan Nin, Mod itu selalu tanya dulu ke temen-temennya hal apa yang mau ditanyain. Sampai-sampai temennya gerem banget dan nyuruh dia tetap berkomunikasi dengan si Nin. Sampai akhirnya Nin dan Mod pulang bareng tuh guys. Emang jalannya itu sepi dan gelap banget guys. Tuh kalian lihat sendiri. Nin yang mulai ketakutan cuma bisa jalan di balik Mod sambil megangin tas Mod karena takut banget. Dari kejauhan
jalan yang gelap, mereka ngelihat sebuah cahaya tuh. Dan mereka juga ketakutan, bahkan teman-teman Mod udah pada kabur duluan. Mod yang lagi jalan sama cewek mau kabur pasti malu dong. Akhirnya dia cuman bisa diem sambil menjamin mata, berharap itu bukan hantu. Ternyata itu cuma bapak-bapak yang lagi gendong anaknya sambil bawa lampu tuh guys. Sejak malam itu dia semakin deket tuh sama Nin, sampai dia beliin bunga dan juga ngikutin Nin naik bis untuk ke sekolah. Sampai akhirnya di tengah jalan bis yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan tuh guys. Di base camp mereka, salah satu dari mereka yang si kacamata ini suka banget nonton acara-acara horor tuh guys. Nah waktu itu di TV lagi ngebahas kalau ada orang yang baru meninggal itu arwahnya akan pulang pada hari ketiga dan ketujuh setelah dia meninggal. Dan juga kedatangan arwah itu ditandai dengan adanya angin kencang dan bulu kuduk kita pasti bakal merinding katanya. Terus tiba-tiba angin kenceng datang guys, terus ada yang ngetuk pintu. Si kacamata kaget, dia sempet takut tuh mau ngebukain pintu. Tapi setelah dibuka yang datang adalah Mod dalam keadaan penuh luka karena habis kecelakaan. Temen-temennya ngira kalau dia mabok, akhirnya mereka nyuruh Mod buat cuci muka. Kemudian ada yang nelpon salah satu dari mereka guys, ternyata itu adalah polisi. Polisi itu ngasih kabar kalau teman mereka yang bernama Mod itu sudah meninggal dalam kecelakaan bis. Nah terus yang datang tadi siapa dong guys? Mereka langsung kabur ketakutan tuh guys. Nah keesokan harinya mereka kembali ke base camp dan mereka sadar mau bagaimanapun Mod adalah teman baik mereka dan mereka harus mendoakan arwah temannya kepada seorang biksu. Pas lagi didoain, si Mod malah muncul di sebelah mereka guys. Dan ternyata dia belum sadar juga kalau sebenarnya dia sudah meninggal. Mereka terus mencari cara gimana supaya si Mod itu pergi. Sampai akhirnya salah satu dari mereka diadakan ritual untuk menjadi biksu guys. Sampai rambutnya juga dibotakin tuh, mereka bener-bener totalitas. Terus pas sampai di rumah ternyata Modnya beneran pergi. Mereka udah seneng banget. Dan akhirnya mereka bisa tidur nyenyak setelah beberapa hari mereka nggak bisa tidur karena ketakutan. Tapi waktu malam si Mod ini datang lagi. Ternyata jadi biksu juga gak ngebuat Mod pergi tuh. Kemudian Mod teringat kalau dia harus nemuin Nin, orang yang dia cintai. Akhirnya teman-temannya mengantar Mod bertemu Nin. Mereka pikir siapa tahu itu bisa ngebuat Mod pergi dengan tenang. Mereka berdua bertemu dan waktu Nin ngomong tiba-tiba mulutnya kebuka lebar banget guys. Ternyata Nin juga sudah meninggal dan itu adalah hantu Nin. Mod langsung lari ketakutan pergi menemui teman-temannya dan dia bilang kalau dia udah inget kejadian yang terjadi sebelumnya. Ternyata selama ini Mod itu belum meninggal guys, yang meninggal itu malah sini. Polisi itu ternyata salah mengidentifikasi Mod selamat dari kecelakaan. Pantes aja ya guys, mau diadain ritual kayak apapun Mod tetap di situ dan gak pergi-pergi. Ternyata dia juga manusia. Sekarang mereka malah dikejar-kejar sama hantu Nin tuh guys. Kisah ketiga terjadi pada tanggal 13 April. Jadi kisah ini berawal dari dua sahabat yang bernama Jen dan Kate, dimana mereka berencana untuk pergi liburan keluar kota nih guys. Awalnya Kate itu ngajak pacarnya untuk liburan, tapi pacarnya nggak mau guys, karena katanya males. Terus tiba-tiba temen Kate yang bernama Jen ngajakin dia buat liburan. Akhirnya daripada nggak pergi sama pacarnya, mending pergi sama temennya kata dia. Akhirnya dengan kesel, Kate pergi tuh ninggalin pacarnya buat liburan sama Jen. Mereka pergi naik pesawat dan sampai di sana mereka disambut dengan pesta tembakan air yang sedang berlangsung di kota itu tuh guys. Kate terlihat kesal karena semua bajunya jadi basah, tapi Jen sangat menikmati hal itu guys. Mereka berjalan menuju hotel. Di tengah-tengah perjalanan mereka ditawari jimat pengusiran setan oleh seorang ibu-ibu. Karena kata ibu itu dia terlihat seperti akan bertemu hantu. Tapi Jen bilang kalau itu tuh nggak perlu karena nggak ada hantu di sana. Mereka akhirnya berdebat tuh guys. Sampai si ibu penjual kebingungan dan pergi ninggalin mereka. Mereka malah kaget karena si ibunya pergi. Mereka lanjut jalan menuju ke hotel. Kate yang selalu posting status di sosmed, dia memposting fotonya seolah-olah bersama Jen. Tapi di foto itu hanya ada foto dia sendirian guys. Loh, Jennya kok nggak kelihatan ya guys? Mereka akhirnya menemukan hotel yang sudah mereka booking tuh guys. Setelah negosiasi soal kamar dan harga, mereka diantarkan sama si bapak ompong ini ke kamar. Setiap Kate berbicara kepada Jen, malah si bapak ompong ini yang ngejawab guys. Tapi kata Kate dia nggak ngomong sama si bapak, dia lagi ngomong sama temennya. Si bapak kaget banget karena dia nggak ngelihat orang lain selain Kate. Si bapak jadi tremor dan ketakutan. Tapi si Kate malah ngira kalau si bapak itu tuh hantu karena bentuk bapaknya juga serem tuh guys.
Mereka malah saling tuduh kalau di antara mereka itu adalah hantu. Setelah perdebatan panjang, mereka akhirnya masuk ke dalam kamar tuh guys. Di dalam kamar hotel, Cat juga ngerasa kalau di situ ada hantunya. Bahkan dia berdoa kepada patung Buddha, tapi tetap aja dia takut. Dia menemui staf hotel disusul oleh Jane yang lari ketakutan. Tapi lagi-lagi para staf hotel tidak bisa melihat keberadaan Jane. Cat mengembalikan patung Buddha yang ada di kamar. Dan ketika si bapak ompong memegang patung itu, dia jadi bisa ngelihat arwah Jane tuh guys. Dia ketakutan dan kaget, terus patungnya dikasih ke temennya dan temennya juga auto bisa ngelihat arwah Jane tuh guys. Arwahnya lucu tapi nyeremin. Mereka jadi lempar-lemparan patung gitu tuh, lucu banget. Mereka kembali ke kamar dan malah bercanda-bercanda gitu guys. Sampai akhirnya Cat gak sengaja ngeliat cermin. Dan di cermin itu dia ngeliat bayangan Jane jadi hantu. Dia kaget banget guys. Tapi mereka masih belum sadar juga kalau ternyata Jane itu bener-bener hantu. Keesokan harinya mereka pergi ke festival dan main tembak-tembakan air lagi tuh. Terus si Jane ngajakin foto dan di situ nggak sengaja kebuka chat Jane sama pacar Cat yang nyuruh Jane buat ngajak liburan biar pacarnya bisa pergi main sama temennya tuh guys. Cat langsung marah karena dia ngerasa dibohongin tuh. Dia langsung jalan ke hotel. Waktu mau ke kamar ada yang megang pundaknya. Dia takut banget karena dia kira itu hantu. Tapi ternyata itu adalah orang yang udah janjian sama Jane mau ketemuan. Selama ini dia udah ngikutin Cat. Tapi kenapa Cat sendirian dan gak ada Jane? Cat bingung guys karena selama ini Jane ada sama dia. Tiba-tiba pacar Cat nelpon, terus dia angkat tuh guys dan ngasih kabar kalau ternyata Jane sudah meninggal. Taksi yang ditumpangi Jane menuju bandara pada saat hari keberangkatan mereka berlibur mengalami kecelakaan dan Jane meninggal di tempat. Pacar Cat menyuruhnya untuk pulang dan membawa arwah Jane agar dia bisa tenang. Cat shock banget guys, dia nangis karena gak nyangka ternyata selama ini teman baiknya udah meninggal. Meskipun ada rasa takut, dia akhirnya membujuk Jane untuk pulang. Dan sebelum itu dia bilang kalau dia sayang banget sama Jane. Dia sebenarnya gak mau kehilangan sahabat seperti Jane. Dan ternyata meskipun sudah meninggal, Jane tetap mau ngasih kenangan terbaik untuk sahabatnya guys. Dengan mereka berlibur bareng itu udah ngebuat Cat bahagia banget. Meskipun akhirnya Cat harus kehilangan sahabat terbaiknya. 3 kisah ini pun selesai guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya aku tetap semangat kontennya ya guys. See you.